Assalamualaikum, welcome to my channel Catatan Mimi. Oke sahabat semua, di video kali ini aku akan membahas tentang breastfeed. Ya, breastfeed itu penting banget ya bagi dunia persusuan, bagi dunia ibu menyusui. Pokoknya breastfeed ini penolong banget, barang wajib bagi para ibu menyusui. Oke, di sini aku akan membahas tentang 4 macam breastfeed yang sudah aku sediakan untuk kita bahas dan kita bandingkan bagaimana kualitasnya dari masing-masing. Pertama ada breastfeed dari Angel Mommy, ini produk impor ya teman-teman. Nah, produk Angel Mommy ini ada 2 jenis ya mam, nanti aku akan jelaskan. Kemudian ada produk dari Gabek. Nah seperti ini ya, ini aku beli kemasan yang isinya per box itu 56 piece. Kemudian aku menyediakan Mama Pet. Nah Mama Pet ini aku juga beli yang ukuran packnya 56 piece. Oke, selanjutnya kita akan bahas dari keempat macam produk breastfeed ini. Apa aja sih keunggulannya dan apa saja minusnya. Oke, yang pertama aku akan membahas tentang Mama Pet. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah penampakan dari packagingnya. Selanjutnya kita ke produk Gabek. Oke, seperti ini ya teman-teman. Bentuk dari packagingnya, ada di solatipnya itu ada tulisan Gabeknya. Oke, selanjutnya kita ke produk import Soft and Leak Proof Breastfeed dari produknya Angel Mommy. Ini ada 2 jenis ya teman-teman. Yang pertama yang warna pink. Nah dalamnya itu seperti ini packagingnya, depan belakangnya seperti ini polosan ya. Dan kemudian kita ke yang satunya lagi, tipe yang kedua itu warna ungu. Sama ya, seperti ini polosan juga depan belakang. Ini juga sama ya, namanya itu Soft and Leak Proof Breastfeed dari Angel Mommy. Oke, selanjutnya kita akan bahas dari masing-masing keempat jenis produk breastfeed ini teman-teman. Oke, yang pertama adalah yang polosan ini. Ini dari produk Angel Mommy yang berwarna pink ya teman-teman. Yang kedua yang tulisannya Dako itu dari produknya Mama Pet. Dan ketiga ada tulisannya Gabek, yang pasti produknya dari Gabek dong. Nah, oke, yang keempat ini yang polosan juga, ini dari produknya Angel Mommy yang berwarna ungu. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu-satu ya. Apa aja sih keunggulan dan minusnya dari produk ini? Nah, yang pertama yang ini, yang polosan ini, produk Angel Mommy yang warna pink. Ini packagingnya depan belakang itu nampak polos. Oke, kita buka dulu ya, seperti ini dalamnya. Oke, jadi ini tuh bentuknya polos warnanya, tapi di dalamnya itu seperti ada tekstur bulat-bulatnya gitu. Seperti judulnya honeycomb, jadi seperti teksturnya madu, bulat-bulat seperti madu gitu. Dan ini ada solatipnya. Selanjutnya kita buka yang dari produk Mama Pet. Ini berwarna pink ya teman-teman. Solatipnya itu berwarna pink. Nah, kita buka dulu. Oke, ternyata yang punya dari Mama Pet ini sedikit berbeda ya teman-teman. Jadi ini nggak bisa dikeluarin satu kayak yang tadi. Jadi ini tuh antara packagingnya dengan tape perekatnya itu menyatu teman-teman. Jadi kita langsung bisa merobek sekaligus mengambil si breastfeednya ini. Jadi menyatu gitu ya. Jadi nggak bisa diambil keluarin dari packagingnya itu nggak bisa, karena dia sudah menempel atau menyatu gitu. Ini lebih mudah sih kalau untuk memasang langsung ke bra kita, itu lebih mudah untuk membuka packagingnya gitu. Nih lihat teman-teman, jadi kayak gini ya, nempel begini. Jadi dia tuh menyatu gitu. Oke, selanjutnya kita ke produk Gabek. Oke, seperti ini depan belakangnya. Di tape-nya itu ada tulisan Gabeknya, lebih eksklusifnya. Nah, kita buka dulu ya, biar gak penasaran. Oke, produknya sudah berhasil kita buka. Kita langsung keluarin. Nah, kalau yang Gabek ini bisa dikeluarin ya teman-teman ya. Jadi petnya itu bisa kita keluarin dari bungkus packagingnya. Seperti ini. Nah, kalau Mama Pet tadi itu nggak bisa ya. Nah, ini tuh bisa. Jadi bisa dilepas seperti ini maksudnya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman permukaan dari breastfeed Gabek. Nah, ini ada 2 solatip ya, atas dan bawah, pastinya lebih rekat. Nah, ini teksturnya juga putih, polos. Dan ini packagingnya bisa dilepas ya dari breastfeednya. Kalau yang ini tidak bisa, yang punya Mama Pet.
Nah, dari sini sudah paham kan teman-teman? Jadi menyatu gitu, nempel seperti ini, tidak bisa dicopot dan langsung bisa tempelkan ke bra kita. Jadi lebih simpel juga sih menurut aku. Jadi nggak perlu ekstra mengeluarkan produknya dari packaging utamanya seperti ini. Oke, yang keempat kita akan bahas tentang produk dari Angel Mami yang berwarna ungu ini. Kita buka dulu ya. Oke, kalau yang ini tuh dalamnya polos ya, tidak ada tekstur. Dan di belakangnya memiliki satu tape-nya saja. Nah, kita akan bahas dari keempat jenis press pad ini, mulai dari yang pertama ya. Punya yang ini tuh lebih tipis ukurannya. Nah, dibanding dengan ukuran yang ini yang punya Mama Pad, ini paling tebal dari keempat press pad. Ini yang paling tebal. Oke, tingkat ketebalan berikutnya adalah punya si Gabek. Nah, Gabek ini tuh menurut aku ketebalan itu sedang, jadi nggak tebal dan juga nggak tipis banget. Dibanding yang paling tipis adalah punyanya Softlick yang pink dan ungu, itu tingkat tipisannya sama. Nah, yang ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya aku akan mencoba menuangkan air putih ke dalam masing-masing brush pad. Nah, kita masukkan dulu ke dalam pad yang punya Softlick ungu, kemudian yang Mama Pad, dan kemudian yang Gabek, dan kemudian yang Softlick warna pink. Oh ya, ini karena airnya itu jernih atau bukan air ASI ya. Kalau air ASI kan cenderung kuning dan lebih kental. Nah, ini kita coba dengan air putih ya. Bagaimana respons dari keempat brush pad ini? Nah, bayangin aja kalau menggunakan air putih itu seperti ini hasilnya. Apalagi kalau terkena air ASI yang teksturnya itu kental dan lebih menyengat atau lebih warnanya lebih kuning pekat gitu. Nah, ini menggunakan air putih aja sudah terserap begini, apalagi terserap ASI. Oke. Kita akan bahas satu-satu nih, mulai dari yang Softlick ungu. Nah, oke, ini yang punya Softlick yang warna ungu ya. Permukaannya itu polos dan ini di belakangnya itu ada satu tab yang menurut aku itu mudah sekali lepas atau tidak sangat lekat jika ditempelkan ke bra. Itu mudah sekali kendurnya ya, atau nggak nempel gitu. Tapi untuk daya serapnya ini menurutku cukup bagus ya teman-teman, nggak basah. Jadi si permukaan Softlick ini, brush pad Softlick ini tuh masih kering ketika menyerap air, masih kering ya, terlihat ya tuh kering. Ini sama sekali nggak basah atau nggak lengket-lengket gitu ya. Walaupun terkena tekstur ASI yang identiknya itu lebih kental atau lebih tajam ya, atau lebih kuning, itu tuh sama sekali nggak lengket. Tapi yang aku kurang suka itu minusnya itu, nah di pinggirannya seperti ini. Di pinggirannya itu mudah sekali bocor. Jadi di pinggirannya itu kayak keluar isian gelnya gitu. Kalau menurut aku ini nggak rekomen banget bagi kalian yang memiliki ASI sangat deras. Nah, ini sangat membutuhkan gonta-ganti ASI lebih banyak. Misalkan memakai brush pad lain sehari itu bisa 6 kali. Nah, kalau memakai Softlick yang ini kalian harus gonta-ganti sebanyak 12 kali. Jadi 2 kali lebih banyak untuk menghindari kebocoran dari samping. Next, selanjutnya adalah brush pad Mama Pad. Nah, brush pad Mama Pad ini jika mana terkena air, ini air putih ya teman-teman. Bayangin aja kalau air ASI setebal apa lagi itu. Air putih aja teksturnya seperti ini. Nah, Mama Pad itu kalau terkena air itu teksturnya sedikit lebih gelap. Kalau tadi kan masih aman ya, warnanya masih putih gitu. Nah, kalau ini tuh udah agak menguning, lihat. Ini air putih aja dia Mama Pad ini sedikit menguning atau berubah warnanya. Ini air putih loh, Mams. Bagaimana dengan ASI kita yang notabene-nya lebih kuning atau lebih kental? Ini air putih aja lebih kuning. Tapi untuk permukaannya itu masih tetap kering. Dan satu lagi, ini perubahannya sedikit tebal ya. Jadi saat diisi air, itu permukaannya berubah menjadi lebih tebal si Mama Pad ini. Bayangin aja kalau kita menggunakan ASI yang sesungguhnya, itu akan lebih tebal lagi karena kan tekstur ASI kan sedikit kental. Oh ya, untuk produk Mama Pad ini daya rekatnya itu kuat banget. Jadi nggak menggeser sama sekali di bra. Jadi bagus banget sih. Nah, untuk daya serapnya oke. Daya rekatnya oke, namun teksturnya sedikit berubah warna dan agak tebal ya. Oke, ini menurut aku cukup recommended sih untuk daya serapnya dan daya rekatnya.
Nah ini worth it juga sih dengan harganya yang segitu. Oke baik, cukup jelas ya Mam tentang breast pad dari Mama Pet ini. Selanjutnya aku akan bahas tentang breast pad dari Gabek. Cara ini dia produk dari Gabek. Breast pad ini adalah salah satu breast pad favorit aku loh Mams. Bukan promosi ya. Tapi emang beneran pengalaman aku dari banyaknya mencoba merek breast pad itu, ini adalah salah satu atau menjadi yang nomor satu sih dari breast pad favorit aku adalah produk Gabek. Ini tuh produknya tipisnya sedang, ketebalannya sedang, maksudnya itu nggak tebal, nggak tipis, sedang ya. Dan teksturnya itu lembut banget, juga daya serapnya yang oke punya, nggak kuning warnanya setelah menyerap ASI, dan juga nggak bocor dari samping, tengah, nggak mudah robek teksturnya. Kainnya ini halus lembut, itu nggak mudah robek. Jadi walaupun ketebalannya cukup tapi nggak robek dari kanan, depan, belakang. Nah dan juga tempelannya itu loh, walaupun satu tap doang tapi itu daya rekatnya Masya Allah nggak geser dari bra. Jadi menggunakan breast pad Gabek ini hanya perlu beberapa kali ganti aja sehari walaupun ASI deras. Misalkan lupa ganti itu tetap oke loh Mams. Misalkan ya lupa ganti, tapi emang breast pad itu harus tetap kita ganti berkala ya. Perbandingannya kalau kalian Mams memakai breast pad yang lain itu 6 sampai 10 kali ganti. Nah kalau memakai breast pad Gabek ini hanya perlu mengganti sehari itu hanya 4 kali ganti aja. Itu sih perbandingannya. Oke, selanjutnya aku akan membahas breast pad yang punya dari Softlick yang berwarna pink ini teman-teman. Oke, ini teksturnya kurang lebih sama seperti yang breast pad Softlick yang berwarna ungu. Dia itu tipis ya. Namun perbedaannya bisa dilihat ya. Di permukaannya ini tuh kalau dilihat lebih dekat itu ada seperti permukaan madu. Teksturnya itu seperti madu ya. Jadi bulat-bulat gitu seperti judulnya honeycomb. Jadi permukaannya seperti madu. Untuk ketipisannya pun sama seperti yang warna ungu ya. Dan yang paling aku tidak suka dan di breast pad ini adalah bisa bocor dari permukaan atau pinggirannya itu teman-teman. Jadi bisa bocor, bisa mengelupas ya di pinggirnya itu. Jadi menurutku ini sih kurang rekomendasi. Namun dari segi harganya yang hanya 30 ribuan saja per 50 pieces, ini menurutku ya cukup murah lah ya. Oke Mam, sudah cukup paham kan sejauh ini? Selanjutnya aku akan membandingkan tekstur dari permukaannya. Nah untuk menurutku yang punya Gabek ini sangat halus meskipun sudah terkena air, jadi masih tetap kering permukaannya. Dan untuk bagian dalamnya itu kapasnya itu nggak geser atau nggak ngumpul atau nggak pecah. Jadi bila mana dipencet-pencet seperti ini itu kapasnya nggak menggeser. Nah kalau yang punya Mama Pet, nah ini sedikit beda ya. Jadi walaupun permukaannya itu masih kering, bagus sih kering, namun di dalamnya itu seperti ada jelly kayak pembalut gitu Mams. Tahu kan bagaimana pembalut yang ada jelinya? Nah ini tuh sama seperti itu walaupun permukaannya itu kering. Jadi menurutku yang punya Mama Pet ini masih worth it lah ya, kering dan tidak bocor dari permukaan samping. Nah selanjutnya yang punya breast pad dari Softlick berwarna ungu ini. Nah breast pad ini meskipun kering di dalam di permukaannya, namun di dalamnya itu kapasnya itu bergeser dan mudah sekali pecah. Dari pinggir-pinggirannya itu mudah sekali pecah ya Mams. Jadi menurut aku ini kurang rekomendasi. Oh ya, untuk tipe yang Softlick ini itu sama seperti produknya Mama Pet ya. Jadi nggak full 100% murni kapas. Jadi seperti ada jelly-jelinya gitu kayak yang ada di pembalut-pembalut pada umumnya gitu ya Mams. Jadi bila malah dipencet nih, jadi ada jelly-jelinya gitu. Bisa nampak gak di kamera? Oke, seperti ini ya, bisa dilihat kan. Nah bila mana ini penuh ya, atau Mams lupa menggantinya, ini tuh bisa penuh dan lama-lama bisa pecah dari pinggirannya. Jadi ini tuh mudah sekali pecah atau bisa mengelupas ya dari pinggirnya itu. Dan si jelinya itu keluar kan, itu bahaya banget ya, nggak enak banget kalau misalkan kita lupa mengganti, ASI kita bocor, lalu kita lupa gitu ya. Si jelinya itu bisa keluar, menempel, merembes keluar di bra gitu kan, itu bad banget ya teman-teman ya. Pokoknya jangan terjadi deh. Nah teman-teman, seperti ini nih contohnya nih. Aku isi penuh air dan tara, jadi jelinya tuh bisa keluar seperti ini teman-teman. Karena itu kan very bad banget ya. Kalau teman-teman itu lupa, nah seperti ini bisa kelihatan kan dari kamera, si jelinya tuh bisa bocor dari samping, lalu merembes keluar seperti ini. Ya pokoknya ini nggak recommended banget deh.
kalau menurut aku ya. Oke Moms, sampai di sini saja ya penjelasannya. Apabila ada yang kurang paham bisa komentar di bawah, insya Allah nanti aku akan jawab. Oh ya, dari keempat breast pad ini menurut aku yang paling terbest dan my favorite adalah produk breast padnya dari Gabek. Nah, produk Gabek itu benar-benar mantul deh, pokoknya rekomendasi banget buat para busui. Ini asli dari pengalaman pribadiku ya teman-teman, jadi ini bukan sponsor, bukan iklan. Terima kasih sudah menyaksikan video hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Thank you.